Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah bersama dengan Jakarta City Blessing. Wow, luar biasa sekali penyertaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Haleluya, kita mau naikkan satu pujian bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh real, sungguh-sungguh benar. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut.
Engkau dahsyat. Haleluya. Bukan dengan kuat gagah kami. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari siapkan hati kita. Naikkan pujian ini. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai aku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Karena Yesus tinggal dalam kita. Amin. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, katakan Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yeah, musik. Henry Balabas, Agus pada gitar. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah.
setiap firman, menerangi setiap jalan kita. Haleluya. Janji Tuhan adalah janji yang tidak pernah gagal. Dia akan selalu menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memiliki Bapa yang baik. Kami memiliki Bapa yang sangat baik. Dia berjanji dan dia akan menggenapi setiap firman-Nya dalam hidup kita. Pegang setiap firman-Nya. Firman-Nya menerangi setiap jalan kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Amin. Yes Lord. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin. Sampai selamanya kami mau terus percaya padamu Tuhan. Thank you Jesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
setiap janjimu tergenapi di dalam hidupku. Kami mau terus pegang Tuhan firman-Mu. Kami mau terus pegang Tuhan setiap janji-Mu Tuhan yang tertulis dalam setiap hati kami Tuhan. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan sejahtera. Rancangan yang penuh dengan harapan buat kami Tuhan. Kami mau terus pegang Tuhan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita kembali dalam acara mendengarkan firman Tuhan yang pasti membawa perubahan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Dan biasa sebelum saya mulai, saya ingin mengajak kita untuk mengambil perjamuan kudus terlebih dahulu. Karena ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kita selalu ingat. Dialah yang menyembuhkan kita, dialah yang mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Lewat tubuh dan darahnya kita diingatkan oleh pengorbanannya, oleh kasihnya yang luar biasa. Sehingga fokus di dalam hidup kita tidak kepada diri kita sendiri, tapi kepada Dia yang senantiasa setia menolong hidup kita. Hari ini saya dapat ayat dari perjamuan kudus, bagus sekali. Di Kejadian 14 ayat 14a, Tuhan akan berperang untuk kamu. Wow, dalam dunia ini kita banyak musuh. Musuh kemiskinan, musuh sakit penyakit terutama di tengah-tengah pandemi. Dan Tuhan berjanji Dia akan berperang buat saudara dan saya. Bahkan Dia sudah lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi tinggal kita dengan iman percaya menerima kesembuhan tubuh jasmani kita lewat pengorbanannya. Lewat bilurnya dan pengampunan dosa lewat darahnya. Angkat roti yang ada di tangan saudara. Bapa, kami mengucap syukur karena kami tahu yang kami pegang ini bukan hanya roti biasa, tapi dengan kacamata iman. Kami melihat ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan buat kami semua. Sehingga lewat bilur Tuhan Yesus, kami mendapatkan kesembuhan dan kesehatan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan tubuh Tuhan Yesus dengan iman percaya kita. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Bapa, kembali Engkau mengajar kami dengan kacamata iman. Untuk melihat ini bukan hanya anggur biasa. Tetapi darah anak domba Allah yang telah dikorbankan buat kami. Dia tanggung kematian kami. Dia berikan kehidupan surga untuk kami semua. Kami mengucap syukur. Kami terima kehidupan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Haleluya. Buka hati saudara, katakan Tuhan, aku terima kesembuhan daripada Tuhan. Aku terima kesehatan yang prima dari surga. Dan terima kasih untuk kehidupan surga yang telah Tuhan berikan kepada hidup kami. Oleh karena kasih anugerah Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, saudara. Saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah saudara pernah mengalami adjustment atau perubahan di dalam hidup saudara? Saudara mestinya melakukan A, tapi di dalam perjalanan hidup saudara ada perubahan-perubahan terjadi. Ada sesuatu yang terjadi sehingga saudara harus berubah arah. Saudara melakukan adjustment. Saya percaya pasti saudara dan saya mengalaminya. Apalagi di tengah-tengah pandemi banyak sekali adjustment demi adjustment yang harus kita lakukan. Khususnya dua kameramen kita, Marna dan Tego. Mereka mengalami banyak adjustment, pekerjaan bertambah, waktu juga harus mereka alokasikan lebih. Dan itu tidak mudah, kadang tidak menyenangkan.
Tetapi ada kabar baik saudara. Walaupun kadang tidak menyenangkan, tetapi rewarding. Ada berkatnya, ada upahnya saudara. Saya sendiri dalam minggu-minggu ini mengalami cukup banyak adjustment. 2 minggu yang lalu kalau saudara masih ingat saya cerita tentang Esther. Saya tadinya gak mau bicara tentang Esther. Saya sudah siapkan khotbah yang satu. Sudah siap hampir saya deliver. Kemudian ada perasaan kurang sreg. Sehari lagi khotbah yang lain. Sudah prepare semuanya. By the way, menyiapkan sebuah khotbah adalah cukup panjang buat saya. Kemudian perasaan saya merasa lebih baik tidak. Dan saya percaya itu pimpinan Roh Kudus. Sehingga saya melakukan adjustment. Gak enak saudara. Apalagi last minute. Saya tidak suka sesuatu last minute. Tetapi puji Tuhan. Saya dapat teks dari Cindy. Dia WA saya. Dia bilang, Pastor Kong, saya diberkati dengan firman Tuhan yang tentang Esther. Ada judul Esther's Timing. By the way Pastor tahu nggak? Minggu ini, dia cerita kepada saya minggu yang lalu, adalah minggu Purim. Yaitu tentang kejadian Esther yang saya khotbahkan. Ada minggu Purim namanya, Festival of Purim. Pastor Kong tahu nggak? Saya bilang saya tahu. Tetapi sebenarnya saudara, pada waktu saya siapin firman Tuhan tentang Esther, saya belum tahu atau belum ngeh. Setelah saya lakukan research, puji Tuhan istri saya juga bantu saya lakukan research, baru saya sadar, wow, dan saya kaget. Apa yang saya sampaikan dalam kurun waktunya itu masuk ke dalam minggu-minggu Purim. Sebentar lagi juga Paskah. Nah, ini yang saya sebut perubahan-perubahan yang rasanya mungkin tidak menyenangkan untuk sementara waktu, tetapi it is rewarding, berharga. Dan saya ajak saudara untuk tidak refuse, tidak reject, tidak membuang adjustment demi adjustment yang perlu saudara dan saya lakukan. Minggu lalu saudara, Pastor Agus Rianto khotbah, Life Beyond Expectation. Tahu nggak tuh apa yang terjadi? Hampir dia nggak jadi khotbah. Karena kan dia dari Purwokerto ke Jakarta. Trennya tuh udah di cancel. Mestinya dia sudah tahu tuh dari hari Selasa, hari Rabu. Dia telepon PT Kereta Apinya. Tanya hari Sabtu kereta bakalan jalan nggak? Nggak ada yang bisa jawab. Pak, coba ya telepon kami lagi hari per hari atau ikutin berita. Nah, Pastor Agus bilang, bisa nggak Pastor Kong jadi serep? Saya bilang, dengan senang hati saya mau lakukan. Berarti mesti ada adjustment. Tapi saya belajar dari Tuhan. Saya ikutin aja flow dari Tuhan. Bahkan minggu ini, mestinya saya tidak sendiri khotbah saudara. Tetapi satu dan lain hal, ada adjustment. Jadi dalam 2 minggu ini, 2-3 minggu ini saya mengalami adjustment di sana sini. Dan hari ini makanya saya terinspirasi untuk membicarakan khotbah tentang adjustment. Apakah fun adjustment? Bagi beberapa orang mungkin sudah terbiasa, sudah bisa menikmati. Puji Tuhan. Bagi saudara yang belum pernah mengalaminya atau belum sreg mengalaminya, belum menikmatinya, doa saya it is okay. Izinkan Tuhan membawa sukacita. Saya ambil satu contoh. Ada satu orang yang saya dapat WA-nya. Dia tinggal di negara Eropa. Dia seorang konduktor musik. Dirigen ya bahasa Indonesianya ya. Kemudian satu yang lain hal karena pandemi terpaksa dia harus balik ke negaranya di Rusia. Jadi dia tidak bisa lagi melakukan apa yang dia senangi. Tetapi yang saya kagum sama dia tidak tawar hati, dia tidak kesal. Dia ikutin aja adjustment. By the way, adjustment dia cukup besar. Dari bagian musik masuk ke industri makanan minuman. Dan dia jadi delivery. Mengantar makanan dan minuman. What a different. Beda sekali. Tetapi waktu saya lihat videonya, saya mengucap syukur dengan attitude, sikap hati dia yang luar biasa. Dia bilang selama saya menjadi food delivery, saya belajar sesuatu. Saya belajar rute perjalanan, kemudian dia aplikasikan dalam rute hidupnya. Dan juga dia bilang, hati saya lebih bersimpatik kepada orang lain.
Wow. Saudara, saya bisa bayangkan satu hari kalau dia dipulihkan di dalam bisnis, di dalam pekerjaan untuk menjadi seorang dirigen lagi, konduktor, saya percaya dia mampu melakukannya. Skillnya itu sebagai seorang dirigen sudah ditambah dengan attitude-nya. Dari hatinya yang luar biasa, yang bersimpatik. Saya nggak tahu dia anak Tuhan, tapi anak Tuhan apa enggak. Tapi saya bisa bayangkan pada waktu dia melakukan konduktornya, dirigennya, itu ada hati musik, hati yang lebih dalam menjamah orang-orang yang mendengar. Jadi saudara, lakukan adjustment dengan sukacita. Saya bilang adjustment ya saudara, atau perubahan ya, bukan kompromi ya. Kalau kompromi itu artinya kita adjust, kita punya moral, itu namanya kompromi. Kita adjust prinsip-prinsip hidup kita atau prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup kita. Itu namanya kompromi. Tapi kalau kita adjust beberapa perilaku, beberapa kegiatan, beberapa cara kerja, beberapa skill, itu namanya fleksibilitas, bisa beradaptasi. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk menikmati. Jadi treat sebuah adjustment, perubahan yang ada itu with joy, dengan sukacita. Khususnya sukacita dari surga. Nah di dalam Alkitab saudara, Rasul Paulus, rasul yang luar biasa. Seorang yang smart. Seorang yang kalau planning itu pasti 5, 10, 15 tahun ke depan. Dia yang bisa melihat tentang Tuhan, luar biasa. Malah dia bisa dapat visitasi dari surga, dia punya vision. Masuk ke surga tingkat ketiga. Berarti orang yang punya pandangan yang jauh. Tetapi dia juga pernah melakukan adjustment di dalam hidupnya. Dan rupanya ada orang yang komplain. Dan dia mengajarkan kepada mereka untuk tidak komplain terhadap adjustment yang ada. Bukan Rasul Paulus pelin-pelan. Tapi dalam hidup ini ya kita sadar bahwa sepinter-pinternya kita melakukan sebuah rencana, kita tetap bisa miss. Atau kalau belum tentu miss, tapi Tuhan bisa direct ke dalam hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dalam kapasitas kita yang terbatas kan tidak mungkin kita langsung mengetahui Tuhan di dalam kurun waktu yang dekat. Nah Tuhan bawa kita dalam perjalanan demi perjalanan. Sehingga kalau ada adjustment atau ada perubahan, saya ingin saudara welcome adjustment itu. Saya bacakan 2 Korintus 1 ayat 7. Ketika aku meninjau kembali jadwal perjalanan kelilingku. Berarti Rasul Paulus meninjau kembali jadwal perjalanannya. Perjalanan misionarisnya, perjalanan mengunjungi gereja-gerejanya. Berarti ada adjustment saudara. Sekali lagi Rasul Paulus bukan orang bodoh. Rasul Paulus membuat planning bukan tidak berdoa. Tetapi di satu pihak dia juga sadar. Dia mengizinkan Tuhan untuk melakukan adjustment, adaptasi, perubahan di dalam hidupnya. Ketika aku meninjau kembali jadwal perjalanan kelilingku, apakah aku bimbang? Atau apakah aku menyusun rencana-rencanaku dengan motif yang tidak murni? Ada yang kritik dia. Kamu adjustment ini karena motivasi kamu berubah. Mungkin dikunjungin gereja situ lebih enak. Mungkin jalannya lebih mudah. Mungkin challenge-nya lebih sedikit. Mungkin saudara ya berbagai macam tantangan yang ada. Tetapi Rasul Paulus defend himself. Tidak, dia tidak melakukan dengan motivasi yang gak baik. Aku menyusun rencana dengan motif yang tidak murni. Atau apakah aku menyusun rencana-rencanaku dengan motif yang tidak murni? Pelin-pelan antara ya dan tidak pada saat yang sama? Tentu saja tidak. Jadi saya tidak ingin dig lebih jauh dari ayat ini dengan hanya ingin mengatakan bahwa Rasul Paulus juga mengalami adjustment di dalam hidupnya. And it is okay. Jadi kalau saudara ada adjustment, adaptasi, perubahan dalam hidup. Apakah istri mengalaminya, suami mengalami, anak-anak. Jangan frustrasi. Ikutin aja pimpinan Tuhan dengan sukacita. Karena di dalam setiap adjustment yang ada, saya percaya Tuhan pasti kasih rewardnya. Saya percaya Tuhan bisa work out, mengerjakan dari sesuatu yang tidak menguntungkan atau tidak enak ini, tidak biasa, grogi atau frustrasi untuk sementara waktu, dia bisa ubah menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Amin ya saudara.
Kita lihat Yakobus, Rasul Yakobus. Dia juga mengajarkan bahwa di dalam hidup ini bisa aja ada adjustment. Malah orang yang tidak mau melakukan adjustment dianggap orang itu sombong. Maha tahu, sudah hebat. Ayo bacakan saudara ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Dengarlah hai, kamu yang menyombongkan. Artinya orang ini berkata demikian. Hari ini atau besok kami akan pergi ke kota lain. Tinggal untuk sementara waktu dan berbisnis dan memperoleh keuntungan besar. Berarti yang tulis ini orang yang punya visi. Punya keuntungan besar. Bagus sekali. Saya kagum sama orang ini. Nothing wrong dengan orang ini. Planningnya bagus, luar biasa. Yang Rasul Yakobus ingin emphasize kepada orang-orang ini. Bukan salah planningnya. Tapi rasa sombongnya. Kalau mereka merasa pasti akan terjadi apa yang mereka lakukan dengan kekuatan mereka sendiri. Lanjutkan. Ayat 14. Tetapi kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah loh. Kamu tidak terjadi apa yang akan terjadi besok. Karena hidupmu yang berlalu dengan cepat. Hanyalah hembusan udara yang hangat. Yang dapat dilihat di tempat yang dingin. Hanya untuk sesaat dan kemudian menghilang. Itulah kehidupan saudara dan saya. Jadi ayat ini membuat kita tidak sombong. Ayat ini bukan berarti kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Misalnya besok hari apa? Hari habis minggu ya Senin. Ya kita tahu, kita tidak lupa ingatan. Atau misalnya besok akan hujan atau tidak. Atau investasi bagus gak? Bisa saja ada kapasitas dan kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada otak kita. Yang kita dapat ilmu dari BMKG atau prediksi-prediksi. Dan semuanya itu valid dan bagus dan saya rasa orang bijaksana perlu mendengar. Tetapi sehebat-hebatnya saudara tahu, saudara dan saya perlu sadar. Kalau ada adjustment dalam hidup kita, nikmati saja. Bukan berarti saudara salah, bukan berarti saudara bego. Tetapi memang hidup kita terbatas. Atau bukan berarti Tuhan tidak peduli, tapi tangan Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Kita lanjutkan saudara ya, ayat 15. Sebaliknya kamu seharusnya berkata, ini penekanan dari Rasul Yakobus. Hari esok kami ada di tangan Tuhan. Planning sebaik-baiknya untuk hari esok dan 10 tahun ke depan. Tetapi setelah itu serahkan kepada Tuhan dan katakan, hari esok kami ada di tangan Tuhan. Dan kalau Dia berkenan, kami akan menjalani hidup dengan maksimal dan melakukan ini atau itu. Jadi waktu kita mampu melakukan ini atau itu kita sadar. Ilmunya, hikmatnya itu dari Tuhan. Dan kalaupun kita harus melakukan adjustment, nikmati saja. Haleluya. Oke, yang berikut. How to enjoy adjustment. Kalau dalam dunia ini mesti ada adjustment. Tidak bisa ditolak. Pertanyaannya kan how to enjoy. Bagaimana menikmati itu yang penting kan. Kalau kita tidak bisa menikmati adjustment itu kita jadi frustrasi. Kita jadi kesel. Akhirnya hidup itu menjadi tidak berguna. Nah ini pesan ini khusus orang-orang yang bisa melihat jauh ke depan. Orang-orang yang bisa melihat 10 tahun, 20 tahun ke depan atau visionary. Saya kagum dengan orang-orang visionary ini. Saya kalau lihat 5-7 tahun ke depan rasanya sulit lah ya. Nggak bisa, tapi saya kagum. Saya nggak bisa, bukan berarti orang lain nggak bisa. Ya saya hanya berkata, itu kemampuan saya terbatas. Dan bagi orang yang bisa lihat 7 tahun, 10 tahun ke depan, saya acung jempol. Tapi orang yang bisa melihat terlalu jauh ke depan, bukan terlalu jauh lah ya, jauh ke depan, kadang-kadang ada kurangnya. Kurangnya adalah dia tidak bisa menikmati hidup hari demi harinya. Mungkin sudah terbiasa melihat jauh, jadi nggak bisa melihat yang dekat. Nah firman Tuhan yang saya akan bacakan sebentar lagi, akan menolong hidup saudara dan hidup saya. Matius 6 ayat 34. Ini perkataan Tuhan Yesus. Janganlah khawatir tentang hari esok. Udah saudara plan, udah saudara ini, jangan khawatir. Tetapi hadapilah setiap tantangan yang menghadangmu sehari demi
sehari. Aduh, senang sekali saya sama Tuhan. Dia mengajarkan kita juga untuk melihat sehari demi sehari. Artinya enjoy your day today. Kenapa? Karena hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri. Hari esok ada masalahnya sendiri. Hari esok ada penyelesaiannya sendiri. Jadi hiduplah hari ini. Ada orang Amerika bilang apa? Orang Inggris bilang apa ya? Saya ingat apa enggak ya? Tomorrow is still a dream. Ya. Tomorrow is a vision. Besok itu atau dream lah. Impian saya hari esok. Tapi today, sorry. Saya ulang. Yesterday was history atau is history. Kemarin itu sejarah. Nggak bisa diulang lagi. Tomorrow is still a dream. Besok itu masih sebuah mimpi. Belum kita jalani. But today is a gift. Today is present. Present itu bisa present tense. Tapi juga present itu juga bisa arti hadiah. Bagus juga ya, saya jadi terinspirasi nih. Berarti present itu hari ini adalah hadiah dari surga. Hidup hari ini adalah hadiah dari surga. Nikmatilah hari ini. Luar biasa. Baca lagi ya saudara, bagus ya. Matius 6 ayat 34. Janganlah khawatir tentang hari esok, tetapi hadapi setiap tantangan yang menghadangmu sehari demi sehari. Katakan sehari demi sehari. Hari esok akan ada penyelesaian sendiri. Dalam 2-3 minggu ini seperti saya katakan, saya juga dapat sesuatu inspirasi yang saya ingin gabungkan di dalam firman Tuhan ini. Saya dapat informasi tentang Rudy Hartono. Sudah tahu ya, kenal ya. Dia adalah putra bangsa yang mengharumkan negara kita. Dengan dia juara All England 7 kali berturut-turut kalau nggak salah. Dia juara 8 kali, 7 kali berturut-turut dan juara apalagi deh dalam hal badminton. Nah namanya game ya, kadang-kadang bisa menang, kadang-kadang bisa kalah. Satu hari dia lagi setnya itu lagi kurang bagus. Kalau nggak salah lawannya 13, dia 5. Sedangkan 2 poin lagi angka 15 kan mesti game over ya. Sudah selesai satu game pertandingan. Dan itu menentukan kejuaraan lah kalau tidak salah. Dia angka 5. Nah cara dia berpikir itu menolong saya. Dan saya ingin bagikan kepada saudara. Dia mencoba walaupun dia nggak bisa lihat jangka panjang. Namanya udah kalah. Hampir kalah. Tapi dia paling tidak melihat hari demi hari. Dalam hal ini dia melihat poin demi poin. Kalau melihat angka 14 itu 13 terlalu jauh. Dia baru 5. Tapi dia lihat angka 6. Dia lihat angka 7. Dia lihat angka 8. Jadi dia berdoa. Dia bilang kalau gak salah Tuhan dia ya. Bilang God give me 1 point. Atau berikan saya 1 poin. Atau saya mau 1 poin lagi. Dan benar saja loh. Angka 5 dia dapat 1 poin jadi 6. Kemudian dapat 1 poin lagi 7. Shuttlecock berpindah. Shuttlecock balik lagi ke dia. Dia dapat 1 poin lagi. Dia dapat 1 poin lagi. Cerita saya perpendek. Akhirnya dia menang dalam pertandingan itu. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Artinya apa? Dia melihat hari demi hari. Poin demi poin. Nah saudara, di tengah-tengah pandemi kadang-kadang kita frustrasi. Saya mengerti. Ada saatnya saya juga frustrasi. Ada saatnya 2 kameramen saya frustrasi. Kenapa? Karena mesti take ulang, mesti shoot ulang saya, atau mesti shoot ulang penatua yang lain ya. Karena tiba-tiba ada jemaat, biasanya ada jemaat, ada suasana orang tiba-tiba menjadi kosong. Itu adjustment, nggak gampang ya saudara ya. Sampai di mana saya? Oke, adjustment. Akhirnya kita bisa frustrasi. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita melihat hari. Bagus kita bisa melihat 10 tahun ke depan. Tapi jangan lupa enjoy the day. Menikmati hari demi hari yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya. Mengapa kita bisa menikmati hari demi hari? Karena di tengah-tengah perubahan yang ada satu yang tidak akan pernah berubah. Yaitu Tuhan Yesus. Ada satu yang tidak pernah akan berubah, yaitu kabar baik.
kabar baik tidak pernah berubah, berarti kabar baik itu selalu ada di dalam hidup saudara dan hidup saya. Berarti walaupun ada tantangan dan rintangan, ingat Tuhan selalu ada kabar baik buat saudara. Bahkan kabar baik itu sudah tinggal di dalam hati saudara dan dia tidak akan pergi karena kabar baik itu mengasihi saudara dan saya. Jadi kalau kita perlu melakukan adjustment di sana sini karena ada sesuatu yang kurang, berarti ada sesuatu kabar yang kurang baik, makanya kita harus adjust. Do not worry, jangan khawatir. Karena besok ada penyelesaian sendiri. 1 jam kemudian ada penyelesaian sendiri. Habis saya ngomong itu bukan berarti saudara pasif, ada tantangan, saudara nggak apa-apain, nggak mikirin, bukan. Tetap saudara mikir dengan otak yang Tuhan sudah berikan dengan hikmat dari Tuhan. Tapi jangan takut. Nikmati saja perjalanan bersama dengan Tuhan. Walaupun ada tantangan dan rintangan. Walaupun ada adjustment di sana sini. Amin. Seperti Rudy Hartono. 1 point Lord. 1 point Lord. Another point Lord. Sampai dia menang. Ada adjustment dalam hidup kita. Ada 10 hal yang kita perlu lakukan. One solution dulu Tuhan, baru solusi kedua, baru solusi ketiga, dan seterusnya. Amin ya saudara ya. Bagus ya, saya senang sekali, Saya tutup juga dengan satu cerita. Yang ini agak cerita negatif. Ini cerita tentang Tiger Woods. Saya juga berdoa buat dia supaya dia pulih dari injury dia barusan tabrakan, kemudian masuk rumah sakit. Padahal dia seorang pebulu tangkis lagi, seorang pemain golf yang legendaris lah, luar biasa. Terlepas daripada dia kenal Tuhan atau tidak, saya nggak ngerti. Tapi doa kita kan selalu menyertai orang kan ya saudara ya. Tuhan kan tidak pernah suruh kita doakan yang negatif gitu. Jadi biar dia bisa main lagi. Ya, ada satu hal dalam hidup dia itu dia orang yang hebat. Orang yang hebat lah Tiger Woods. Selama beratus-ratus minggu, kalau nggak salah 1000 mingguan, dia selalu nomor 1. Jago sekali dia orang. Tetapi karena ada terjadi kabar duka dalam keluarganya, ada kabar yang tidak bagus di dalam keluarganya, akhirnya dia down, itu juga kesalahannya dia. Kemudian untuk beberapa saat dia jatuh dari peringkat 1 ke 1000-an. Sebuah perubahan yang drastis. Itu bukan adjustment lagi, itu jatuhnya jauh sekali. Nah puji Tuhan, dia kemudian bisa recover saudara. Dia bisa juara lagi di tahun berapa ya? 2019 atau 18 saya nggak ingat. Saya nggak main golf, cuman kebetulan saya baca beritanya jadi saya ingat. Nah cuman sayangnya ini yang bagian negatifnya, bagian positifnya kan dia hebat. Bagian negatifnya dia merasa guilty feeling. Dia merasa guilty feeling karena dia sudah berdosa, dia bersalah terhadap istrinya, keluarganya. Dan satu hal yang saya lihat, pada waktu guilty feeling, dia menabrakkan mobilnya ke pohon, saudara. Dia menabrakkan dirinya ke pohon. Sampai dia cedera. Itu saya lupa berapa tahun, 5 atau 7 atau 8 tahun yang lalu. Nah saudara, saya cerita ini untuk mengatakan bahwa di dalam hidup kita yang ada adjustment, saudara gak perlu frustrasi. Saudara gak perlu kecewa. Tapi belajar apa yang Tuhan katakan. One day at a time. Saya tutup dengan Kolose 3 ayat 3. Kenapa? Karena ini adalah jaminan di manakah hidup saudara berada. Saudara aman di dalam Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 3 memberikan jaminan yang luar biasa. Khususnya bagian B, tapi saya bacakan dari bagian A. Penyalipanmu bersama dengan Kristus sudah memutuskan ikatan kamu dengan kehidupan ini. Dan sekarang kehidupanmu yang sesungguhnya tersembunyi di dalam Allah saat kamu hidup di dalam yang diurapi. Hidup saudara, hidup saya ada di dalam Kristus Yesus. Aman, protected, seal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selama kita tinggal di bumi ini dengan ada pandemi dan dengan ada persoalan yang berbagai merintang kita. Ada adjustment demi adjustment yang kita perlukan. Don't worry, jangan khawatir.
Do not get frustrated. Jangan izinkan diri saudara frustrasi. Karena kalau frustrasi malah hasilnya gak bagus. Tetapi nikmati dengan sukacita Tuhan. Dengan sadar kabar baik tidak pernah berubah menjadi kabar buruk. Sekeliling kita berubah mungkin menjadi kabar buruk. Tetapi kabar baik yang satu ini tidak akan pernah berubah. Tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Dan kabar baik itu selalu menang terhadap kabar buruk. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap jemaat yang ada. Bahkan kami semua saudara yang menonton video ini ya Tuhan. Damai sejahtera sukacita. I pray for the joy sukacita Tuhan. Menyertai kami semua. Betul ada perubahan di sana sini. Ada adjustment. Mungkin juga ada sesuatu yang negatif terjadi. Tapi mata kami selalu melihat kabar baik. Bahkan kabar baik itu sendiri punya mata yang selalu memandang kepada kami. Bahkan kabar baik itu punya kehidupan yang sudah tinggal di dalam hidup kami. Karena kabar baik itu bukan hanya sebuah kabar. Tapi seorang pribadi. Dan dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sangat amat mengasihi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Angkat setiap beban yang ada dan izinkan kami bersukacita bersama dengan Tuhan. One day at a time sampai kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya mendengar kabar baik yang ada, kabar buruk yang ada di dunia ini. Saya ingin saudara tahu, ada satu kabar baik yang tidak perlu adjustment. Selalu hadir dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau saudara mau percaya sama Tuhan Yesus sang kabar baik itu. Tuhan Yesus memberikan surga buat saudara dan saya. Surga di bumi. Dan nanti waktu kita benar-benar ke surga. Kalau saudara mau percaya ikutin doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Ya katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku membuka hatiku. Menerima Engkau. Sebagai Tuhanku. Katakan sebagai Tuhanku. Sebagai Juru Selamatku. Aku percaya. Akan kabar baik itu. Terima kasih Tuhan. Katakan hari ini. Jadikan aku. Putra putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Kalau saudara sudah doa demikian, yakinkan diri saudara. Saudara adalah putra putri kerajaan surga. Mari saudara kita terima berkat dari surga. Bapa, aku mengucapkan berkat dari Engkau. Kasih agape yang selalu mengasihi umat-umat-Mu. Terus melimpah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang juga sangat berlimpah di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kabar baik selalu kami dengar dan kami percaya. Dan Roh Kudus terus pimpin hidup kami. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali untuk kedua kalinya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. God bless you. Jesus love you, Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara dan saya. Amin. Terima kasih karena baru saja saudara menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa ataupun ingin sharing-sharing mengenai kesaksian saudara di dalam hidup ini, saudara dapat menghubungi nomor di bawah ini. Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat
untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB yang tampil di layar kaca saudara ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.